Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem somatosensori, sensasi perabaan, dan rasa sakit. Selanjutnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Nurfadilah Rismayani, NIM 12630821216. Dan yang kedua, saya sendiri, Ivena Salsabil Munir, NIM 12630821272. Dan yang ketiga, Jihan Elkaila Anjina, NIM 1263082122176. Stimulus somatosensori. Dalam psikologi, stimulus ialah suatu respon yang berhubungan dengan perilaku. Sistem somatosensori adalah sistem penginderaan yang mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu maupun rasa sakit. Bisa dikatakan sistem ini adalah sensasi-sensasi yang ada di badan atau yang dirasakan oleh kulit atau juga indera peraba manusia. Terdapat 3 pembagian dari sistem somatosensori yang berbeda juga medianya. Sistem tersebut adalah nomor 1 ada sistem eksteroreseptif yang menggunakan kulit sebagai media dalam menerima stimuli dari eksternal. Yaitu ada juga nomor 2 sistem proprioreseptif atau alat pantau atau mengontrol informasi posisi tubuh yang datang dari sendi, otot maupun organ keseimbangan. Nomor 3 ada sistem interoreseptif. Stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi tubuh manusia seperti tekanan darah. Yang akan lebih dibahas dalam hal ini adalah tentang sistem eksteroreseptif dengan inderanya yaitu kulit. Terdapat 3 bagian dalam mempersepsi stimuli, yaitu nomor 1 bagian mempersepsi stimuli mekanik atau perabaan, nomor 2 bagian yang mempersepsi stimuli termal atau temperatur, nomor 3 bagian yang mempersepsi stimuli non-reseptif atau rasa sakit. Manusia menggunakan sensitivitas getaran untuk menentukan benda yang disentuh. Sensasi panas atau dingin disebabkan adanya perubahan suhu kulit dari biasanya yang ditimbulkan oleh benda yang disentuhnya. Batas sensor peraba yang bisa dirasakan yaitu panas adalah 40 derajat dan batas sensor terdinginnya di bawah 10 derajat. Dan di luar batas tersebut, sensor-sensor tersebut tidak berfungsi. Kinestesitas merupakan bagian reseptor dalam rangka otot yang merespon perubahan dalam otot sampai sistem saraf pusat dan menggunakan bagian reseptor dalam tendon yang mengukur kekuatan tekanan otot. Nomor 2 ada anatomi kulit. Kulit merupakan suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh dan merupakan bagian terberat dan terbesar. Terdapat 3 lapisan kulit yaitu nomor 1 epidermis, lapisan kulit terluar yang tipis dan evaskular. Tebal dari epidermis sendiri berbeda-beda pada bagian tubuh satu dengan yang lainnya. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu epitel, Langerhans, Merkel, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Nomor 2 ada dermis, lapisan kulit tengah yang dibagi menjadi lapisan papiler yang bersifat tipis serta mengandung jaringan ikat jarang, dan lapisan retikuler yang bersifat tebal serta jaringan ikat padat. Nomor 3 yaitu subkutis, merupakan lapisan di bawah dermis yang terdiri dari lemak. Terdapat jaringan ikat yang berhubungan dengan kulit secara longgar dengan jaringan bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda menurut bagian tubuh dan keadaan nutrisi. Fungsi penunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Reseptor di kulit terdapat 4 macam reseptor utama, yaitu nomor 1, free nerve ending, ujung saraf batas, merupakan
Reseptor kutaneus paling sederhana, tanpa struktur yang khusus dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan sakit. Nomor 2 ada Pancian corpuscles, merupakan reseptor terbesar dan terdalam, mudah beradaptasi. Mereka dapat merespon perubahan mendadak pada kulit. Ada juga nomor 3 yaitu Merkel's disc, merupakan reseptor dan respon paling kuat intensitas grudual kulit dan peregangan grudual kulit, adaptasi yang lambat. Nomor 4 ada Ruffini Endings, respon dan adaptasinya sama dengan reseptor Merkel's disc. Struktur dan fisik masing-masing tipe reseptor somatosensori terspesialisasi sehingga reseptor tersebut akan sensitif terhadap stimuli taktual tersebut. Namun sebenarnya memiliki fungsi yang sama, yakni stimuli tersebut masuk ke kulit akan mengubah kimia reseptor dan berfungsi mengubah permeabilitas membran sel reseptor terhadap ion yang akan menghasilkan sinyal neural. Di dalam kulit juga terdapat organ lainnya, yakni ada nomor 1 rambut, yang mana akarnya tertanam di dermis. Setiap helai rambut terdapat akar dan batang yang tumbuh melalui epidermis ke permukaan kulit. Akar rambut terpanjang dalam liang yang dinamakan dengan folikel dan mendapat suplai makanan dari darah melalui bagian kembang yang dinamakan dengan papila. Nomor 2 ada kelenjar, yakni ada kelenjar minyak berhubungan dengan folikel rambut dan menghasilkan minyak untuk kulit. Berikutnya ada kelenjar keringat, terletak di dermis yang terbuka pada permukaan kulit dan melepaskan air serta sisa-sisa metabolisme. Nomor 3 ada interepitelial, ialah jaringan yang bersama-sama membentuk organ kulit, termasuk di dalamnya jaringan saraf. Nomor 4 terdapat jaringan pengikat, mendukung dan membungkus sel-sel kulit dan memungkinkan makanan dari dalam darah masuk ke dalam sel. Terdapat juga lemak dan terutama terdapat di dalam lapisan terbawah. Selanjutnya yang C ada mekanisme sistem somatosensori. Proses mekanisme sistem somatosensori bermula dari masuknya stimulus mengenai kulit, lalu diterima dengan reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut syaraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dan reseptor somatosensori lainnya, dan berkumpul pada syaraf dan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal roots atau akar dorsal. Daerah pada tubuh yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang tertentu dinamakan dermatoma. Terdapat 2 jalur utama pada sistem somatosensori yang berguna untuk mengirimkan stimulus yang akan diterima dari masing-masing sisi tubuh ke otak, yaitu yang pertama, jalur dengan sistem kolom dorsal lemnicus medial. Pada jalur ini lebih cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif yang dimulai dari neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal yang kemudian naik secara ipsilateral ke dalam kolom dorsal. Setelah itu bersinapsi dengan neuron yang lain di nuklei kolom dorsal medula. Kemudian akson-akson neuron itu menyeberang secara kontralateral ke sisi otak yang lain dan naik ke lemnicus medial, dilanjutkan ke nukleus posterior vertal di talamus. Nukleus posterior vertal menerima input dari 3 cabang syaraf trigeminal yang membawa informasi somatosensori dan daerah-daerah kontralateral wajah.
Sebagian besar neuron dari nukleus posterior ventral akan dikirim ke korteks somatosensori primer, dan sebagian lainnya dikirimkan ke korteks somatosensori sekunder atau biasanya disebut korteks parietal posterior. Neuron-neuron korum dorsal yang berasal dari jari kaki adalah neuron yang terpanjang dalam tubuh manusia. Ketiga cabang saraf trigeminal tersebut membawa informasi rasa sakit dan temperatur dari wajah ke tempat nuklei talamik yang sama, lalu dikirimkan ke korteks somatosensori primer dan ke korteks somatosensori sekunder dan bagian otak lainnya. Yang kedua, jalur dengan sistem anterolateral. Dalam jalur ini cenderung membawa berupa rasa sakit dan temperatur. Jalur ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron lainnya. Sebagian besar akson neuron berseberangan kontralateral, kemudian naik ke otak di porsi anterolateral sumsum tulang belakang. Sebagian lainnya tidak berseberangan tetapi naik secara lurus atau ipsilateral. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu yang pertama saluran spinotalamik atau berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus seperti pada kolom dorsal lemnicus medial. Yang kedua ada saluran spinoretikuler atau berproyeksi ke formasi retikuler. Yang ketiga saluran spinotektal atau berproyeksi ke tektum colliculi. Jika seseorang mengalami cedera tulang punggung, seseorang tersebut tidak akan merasakan sensasi tubuh pada tulang yang cedera tersebut. Hal tersebut tergantung pada bagian cedera yang terjadi pada jalur somatosensori yang mana dan jalur somatosensori yang mana dan di tingkat mana atau daerah yang mana. Bila cederanya terjadi pada jalur somatosensori di tingkat yang paling bawah, maka dampaknya akan lebih ringan dibandingkan jika terjadi pada tingkat atau daerah yang lebih tinggi. Contohnya, saat pasien mengalami cedera dalam nuklei posterior ventral yang berakibat pasien tersebut kehilangan sensitivitas sentuhan, perubahan suhu, dan nyeri tajam, tapi tidak berakibat kronis yang lebih dalam atau berat. Namun sebaliknya, jika pasien terkena cedera nuklei paravasikuler dan intralaminer dalam nuklei talamik tidak menyebabkan kehilangan sensitivitas tubuh, tapi mengalami masalah kronis yang lebih dalam atau berat. Wilayah sensitif dan peka di tubuh kita adalah pada daerah jari tangan, wajah, bibir, leher, serta lidah. Sedangkan yang tidak peka adalah bagian tengah punggung, karena jumlah sensor peraba pada bagian punggung memang sedikit dan terpencar-pencar. Selanjutnya, bagian D ada kerusakan pada sistem somatosensori. Contohnya, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem somatosensori adalah yang pertama, kerusakan pada korteks somatosensori primer. Kerusakan ini sering terjadi lebih ringan karena banyak jalur, sehingga bila satu jalur cedera, maka ada jalur yang lain. Hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan, mendeteksi posisi sambungan. Contohnya, ujung jari telunjuk kanan ditemukan dengan ujung jari telunjuk putih. Dan mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seseorang disentuh. Contohnya, disentuh jari kelingking tetapi menurutnya yang disentuh adalah jari tengah. Dan
muncul hambatan stereognosis, yaitu tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Contohnya, seseorang diminta untuk mengidentifikasi sebuah kubus dengan mata tertutup, tetapi ia mengidentifikasi kubus tersebut menjadi bola. Kerusakan-kerusakan pada korteks somatosensoris primer bersifat unilateral dan akibatnya bersifat kontralateral, atau bila korteks bagian kanan yang rusak, maka yang akan terpengaruh adalah bagian tubuh yang sebelah kiri. Demikian pula sebaliknya. Dan sifatnya hanya ringan, kecuali apabila yang mengalami kerusakan tersebut berkaitan dengan saraf-saraf di bagian tangan. Yang kedua, ada agnosia somatosensori. Jika kerusakan pada sebelah bagian otak menyebabkan disfungsi pada kedua bagian tubuh atau bilateral baik kiri maupun kanan, maka hal itu merupakan tanda-tanda kerusakan pada bagian SII atau secondary somatosensory cortex. Terdapat dua tipe agnosia somatosensori, yaitu asterognosia dan asomatognosia. Yang pertama, asterognosia jika seseorang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan, seperti stereognosia, tapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensorisnya, dinamakan asterognosia. Yang kedua, ada asomatognosia, kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali bagian-bagian pada tubuhnya sendiri. Biasanya bersifat unilateral yang hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh saja, dan biasanya berhubungan dengan kerusakan pada lobus parietal posterior kanan, dinamakan asomatognosia. Asomatognosia umumnya sering disertai gejala anosognosia, yaitu ketidakmampuan untuk mengenali gejalanya sendiri atau gangguan neurologis. Asomatognosia adalah komponen dari kontralateral neglect atau pengabaian kontralateral, yaitu kecenderungan untuk tidak merespon stimuli yang ada di posisi kontralateral terhadap cedera hemisfer kanan. Pada asomatognosia, umumnya merasa bagian tubuhnya ada yang hilang dari kesadaran jasmaninya. Contoh kasusnya, seorang wanita right-handed berusia 51 tahun tanpa riwayat neurologis atau kejiwaan menggambarkan pengalaman berikutnya sehubungan dengan lengan kirinya. Ketika ia sedang duduk di depan komputer, dia tiba-tiba merasakan pusing dan merasa bahwa bagian-bagian lengan kirinya telah menghilang. Dia bisa melihat meja di mana ia meletakkan tangannya, seolah-olah tangannya tembus pandang. Dia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Setelah beberapa menit, pasien mengalami pemulihan progres dari tangan dan lengan kirinya mulai lateral. Kemudian medial sementara meninggalkan dua lubang di tengah tangannya. Kemudian dua lubang menyatu sampai lengannya selesai atau pulih kembali. Dan dia tidak dapat memindahkan beberapa menit kemudian. Tidak ada bagian tubuh lain atau elemen ruang ekstrasonal yang mengalami modifikasi. Selanjutnya yaitu rasa sakit. Stimulus rasa sakit secara khusus tidak ada. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulus apapun yang secara potensial membahayakan. Terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sakit merupakan hal yang buruk, padahal di satu sisi, sakit yang dirasakan bisa saja penting bagi keselamatan hidup manusia. Sebagai contoh, gerak refleks melepaskan pisau yang melukai tangan saat memasak. Hal ini disebabkan oleh sensor rasa nyeri memberi peringatan terhadap
bahaya yang mengancam tubuh. Otak mengirimkan pesan ke sistem saraf motorik untuk menarik tangan melepaskan pisau. Yang kedua yaitu tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Stimulus sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada satupun daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit. Contohnya yaitu pada pasien hemisferotomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan sakit di kedua sisi tubuhnya. Yang ketiga yaitu rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Sebagai contoh, rasa sakit yang dialami para prajurit dianggap biasa dalam medan pertempuran. Terdapat gate control teori dari Melzar dan Paul pada tahun 1965 yang menjelaskan bahwa faktor kognitif dan emosional dapat memblokir rasa sakit. Teori ini mengatakan bahwa sinyal-sinyal yang turun dari otak akan mengaktifkan sirkuit-sirkuit gerbang neural di sumsum tulang belakang guna untuk memblokir rasa sakit yang datang. Terdapat jenis rasa sakit yang disebut pada sakit neuroplastis, yaitu rasa sakit pada kronis berat tanpa stimulus rasa sakit yang jelas. Contohnya, seseorang yang mengalami kecelakaan dan luka-luka. Setelah dirawat, luka-luka sembuh dan tidak terlihat seperti orang sakit lagi. Tetapi kenyataannya, orang-orang tersebut masih merasa sakit. Selanjutnya yaitu prefrontal lobotomi, adalah bagian otak yang mampu mengontrol sebab-sebab emosional yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Tetapi nilai rasa sakit itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Karena ambang rasa sakit setiap orang itu sangat bervariasi. Di sekitar cerebral aqueduct terdapat bagian berwarna abu-abu yang memiliki efek analgesik, yaitu pengurangan rasa sakit. Tepatnya pada bagian dari periaqueductal gray matter atau PAG. Stimulasi terhadap PAG dapat mengurangi sensitivitas terhadap rasa sakit tanpa mengurangi sensitivitas sensasi somatis yang lain. Dalam PAG juga terdapat neuron-neuron yang peka terhadap substansi yang menurunkan aktivitas, yaitu neuron-neuron serotonergik di bagian batang medula yang disebut sebagai rabenoclei. Sekian, terima kasih. Demikian materi yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.